Kusmiyanti, salah satu mahasiswi di STAI Al-Hikmah Jakarta, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang konsep dan juga komponen-komponen dalam kurikulum. Apa sih yang dinamakan dengan kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan juga bahan pelajaran. Tujuan atau fungsi dari kurikulum adalah sebagai pedoman pembelajaran, penentu arah pencapaian tujuan pendidikan, dan juga alat untuk pembentukan karakter dan kompetensi. Dalam kurikulum ini ada 3 landasan kurikulum yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, dan yang ketiga adalah landasan yuridis. Selain itu, terdapat komponen-komponen dalam kurikulum ini. Selanjutnya akan kita jelaskan dalam video berikut. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah apa saja komponen-komponen yang ada pada kurikulum. Apa sih itu komponen kurikulum? Komponen kurikulum adalah komponen yang terpadu dan fungsional serta tidak dapat dipisahkan dalam sistem kurikulum. Karena kurikulum itu sendiri mempunyai peranan yang dibutuhkan dalam pembentukan kurikulum. Kemudian komponen-komponen pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada komponen tujuan, yang kedua ada komponen isi atau materi, yang ketiga ada komponen strategi atau proses, dan yang keempat ada komponen evaluasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan hasil apa yang ingin kita capai dalam sebuah sistem pendidikan. Komponen tujuan ini memiliki 2 skala, yaitu ada skala makro dan juga skala mikro. Pada skala makro berkaitan dengan filsafat atau nilai pendidikan. Sedangkan pada skala mikro berkaitan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan yang lebih sempit seperti tujuan mata pelajaran dan tujuan-tujuan proses pembelajaran. Pada komponen tujuan memiliki hierarki tujuan kurikulum pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional atau TPN. Tujuan ini bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh suatu usaha pendidikan. Tujuan pendidikan nasional ini dirumuskan oleh pemerintah atau negara. Tujuan ini menempati hierarki tertinggi dalam tujuan kurikulum pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan nasional di Indonesia? Nah, seperti yang telah disebutkan atau yang sudah kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, memilih, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian ada tujuan institusional, merupakan tujuan yang diharapkan dan dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya, ada tujuan kurikuler, yang merupakan tujuan dari setiap bidang studi atau mata kuliah sesuai dengan keilmuan, dan yang terakhir ada tujuan pembelajaran. Tujuan ini merupakan tujuan tingkat bawah yang harus dicapai setelah suatu proses pembelajaran, atau tujuan yang ingin dicapai setiap pokok bahasan yang akan disampaikan. Pembahasan komponen yang selanjutnya yaitu komponen isi atau materi. Komponen isi atau materi ini berkaitan dengan pengalaman belajar dan apa yang harus diberikan kepada peserta didik. Isi kurikulum menyangkut semua aspek yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Materi dan aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Yang selanjutnya yaitu komponen strategi atau proses. Strategi atau proses dalam strategi kurikulum ini sangat penting. Mengapa? Karena di dalam strategi atau proses mengatur bagaimana kita harus melaksanakan kurikulum tersebut. Strategi itu meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada komponen strategi atau proses dibagi menjadi 2 skala, yaitu ada skala makro dan skala mikro. Pada skala makro, bagaimana kurikulum akan diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan. Sedangkan pada skala mikro, bagaimana strategi pembelajaran yang diperlukan atau dipilih untuk mencapai kesuksesan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah komponen evaluasi.
Pengembangan evaluasi tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas saja, tapi juga banyak aspek yang akan dinilai untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan program kurikulum. Pada skala makro, komponen evaluasi mengukur sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan program kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat dimulai ketika kita sudah memilih sebuah ide. Jenis evaluasi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada evaluasi ide, yaitu di mana evaluasi dimulai ketika kita memiliki sebuah ide dan bagaimana ide tersebut dapat direalisasikan. Yang kedua, ada evaluasi perencanaan. Evaluasi perencanaan ini merupakan dokumen yang telah disiapkan dan ditinjau sesuai kebutuhan siswa dan tuntutan pekerjaan. Yang ketiga, ada evaluasi proses. Evaluasi proses berkaitan dengan proses pembelajaran, bagaimana guru memastikan kesiapan siswa dan keberhasilan pembelajaran evaluasi. Evaluasi ini dilakukan pada awal dan akhir pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, ada evaluasi dampak. Pada evaluasi ini penting untuk diketahui dan melihat sejauh mana proses kurikulum yang berlangsung pada proses pembelajaran. Apakah kurikulum ini perlu dirubah, diperbaiki, atau bahkan bisa diganti? Kemudian ada kesimpulan dari pembahasan adalah kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Jika salah satu komponen itu tidak bekerja secara maksimal, maka tujuan dari kurikulum bisa tidak tercapai. Dan adapun keterkaitan antara setiap komponen kurikulum ini, yaitu setiap komponen perlu berjalan bersamaan. Komponen ini idealnya berjalan dan berkaitan satu sama dengan lainnya. Jika ada salah satu komponen yang ada kekurangan atau kesalahan, maka dapat berimbas pada komponen selanjutnya. Demikianlah pemaparan materi dari saya tentang konsep dan komponen-komponen kurikulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.